Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan safety, ya, keselamatan, induction. Oke, kita langsung saja. Tentunya selamat, apa namanya, ini ya pendahuluannya atau apa namanya pembukanya. Untuk sebelum Anda mulai kunjungan atau pekerjaan di area kerja kami, ya, maka sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maka sebagai bentuk komitmen tentang keselamatan kerja serta kepedulian, ya, serta kepedulian apa namanya kami terhadap keselamatan para tamu, kami mohon perhatian Anda untuk mengikuti, ya, mengikuti dan memahami penjelasan K3 melalui safety induction ini. Ada apa aja sih informasi keselamatan? Gunakan alat perlindungan APD saat untuk masuk di area produksi, ya. Terus biasanya ada apa namanya? Ini apa namanya? Ada headset, ya, untuk ketika memang ada suara yang tinggi, mendengar takutnya apa? Takutnya telinganya sakit nanti karena kan suaranya tadi tinggi gitu, ya. Terus lagi ada kacamata, emang takut ketika apa namanya ada hal-hal lain, ya. Ini alat-alat safety, ya. Terus lagi ada helm safety APD tadi. Terus lagi sarung tangan, sepatu dan baju safety gitu, ya. Kalau dari foto gitu, ya. Patuhi rambu-rambu yang terpasang maupun petunjuk yang diberikan. Misalnya dilarang masuk, jangan masuk gitu. Tidak diperkenankan merokok kecuali di tempat yang telah ditentukan, ya, ya jangan sampai merokok. Misal ada ketika ada, apalagi ketika ada takutnya ada produksi ini, ya. Misalnya ketika di pom aja contohnya, ya. Itu dilarang rokok tuh di dekat-dekat itu. Soalnya pom itu kan aliran bensin yang mudah terbakar gitu kan. Ya jangan dekat di situ kalau ada aturannya, ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, juga disesuaikan, ya, jangan sampai kita melanggar aturan. Dilarang membawa makanan dan minuman di area produksi, ya jangan sampai makan gitu, ya. Ada lihat ketentuan, ya, kecuali memang di tempat-tempat tertentu yang diizinkan gitu. Semua pekerjaan di lingkungan perusahaan harus memiliki surat izin kerja, ya. Nah, tentunya ketika semua pekerjaan di lingkungan perusahaan harus memiliki surat izin kerja supaya dia udah terlatih gitu, ya. Gunakanlah selalu tanda pengenal tamu selama di lingkungan perusahaan, ya. Jika memang teman-teman ini tamu untuk perusahaan datang kunjungan gitu, ya, teman-teman harus membawa kartu tanda pengenal tamu, ya, supaya untuk apa namanya mencirikan, nah, bahwasannya oh teman-teman ini tamu gitu, ya. Kondisi darurat dan evakuasi. Jika diketahui terdapat situasi gawat darurat seperti kebakaran, jangan panik. Apalagi misalnya di lantai 2, wah jangan panik malah loncat dari lantai ketinggian, ya. Jangan panik, ya. Ada ini kan nanti ada apa namanya ada pemadam api itu, ya. Hidupkan alarm tanda kebakaran. Nah, ada juga kan alarmnya tuh, hidupin aja supaya orang-orang pada datang alat produksi lantai 1 di samping control room. Nah, biasanya ada seperti ini, ya, gitu, ya. Nah, ini tuh alat ini tuh alarm, ya, teman-teman, alarm bahwasanya ada kebakaran gitu, ya. Misal lokasi alarm itu biasanya ada di mana aja sih? Yang pertama ada di lantai 1 di samping control room, ya. Yang biasanya ada APD-APD itu, ya. Ada biasanya setiap daerah itu setiap apa namanya? Setiap ruangan itu kalau teman-teman apa namanya datang ke daerah Jakarta atau enggak daerah perusahaan, ya, entah itu rumah sakit gitu, ya. Atau contohnya rumah sakit, ya. Nah, pasti ada pemadam kebakaran, maksudnya alat pemadam kebakaran, ya, apa namanya tuh yang disemprotkan gitu, ya. Terus lagi di lantai 1 di samping musola juga biasanya suka ada di head office-nya, ya, di kantornya kan biasanya lantai yang banyak di kantor tuh. Terus lagi di lantai 1 samping resepsionis juga biasanya ada yang untuk mempersiapkan. Nah, takutnya ada kebakaran langsung kan gitu.
ada tombol alarm gitu ya. Head office juga di lantai 2 di samping toilet laki-laki gitu ya. Suka ada juga alarm takutnya ada kebakaran di setiap titik daerah gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan di ruangan security. Nah, itu selalu ada tuh. Beritahu segera satuan keamanan, pegawai serta orang lain yang ditemui. Ya, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya tadi kebakaran, beritahu segera satuan keamanan ya. Misalnya kasih tahu security gitu ya. Oh itu ada kebakaran, oh nanti security meningkat tuh. Nah, memadamkan tuh kan biasanya security itu yang memadamkan api gitu ya. Kalau intensitas kecil, tapi kalau udah intensitas besar, biasanya memanggil apa namanya spray pemadam. Tapi biasanya juga langsung kadang juga langsung memanggil pemadam kebakaran sih ya dari security, dari keamanan tim keamanan itu. Dan beritahu ya pegawai atau pegawai orang lain ya tamu dan seterusnya yang datang oh di sana ada kebakaran bahaya oh jadi mereka akan diam dulu nggak masuk gitu ya jadi menertibkan suasana daerah lokasi raihlah apar nah ini ya apar ya ketika memang konteksnya kebakaran gitu ya. Ketika teman-teman ada apa namanya kebakaran nah ini alatnya yang saya sebutkan tadi itu apar ya apar itu dia apa namanya eh, apa namanya alat untuk memadamkan api gitu ya. Jadi dia tuh bentuknya putih. Nah, teman-teman harus lihat apa aja sih ini sini. Ya, biasanya lihat udara ya. Misalnya dari udara ada dari kiri ya, jangan sampai ke lawan arah nanti ke kita gitu ya. Jadi kita posisinya di kiri gitu ya. Seperti itu. Menyesuaikan kondisi gitu ya. Nah, itu lebih tepatnya ada tuh biasanya pelatihan apa itu ya. Nah, caranya juga biasanya ditarik dulu tuh siapa yang kayak pengganjalnya itu ditarik, si pinnya gitu ya, terus armrestnya di apa diluruskan, ya terus barulah di apa disemprotkan gitu ya, gitu sih. Nah di sini keluarlah menuju emergency exit terdekat melalui jalur evakuasi yang berwarna kuning. Nah biasanya setiap daerah itu suka ada tuh ini jalan emergency gitu ya. Takutnya ada hal-hal misalnya kebakaran atau hal lain misal gempa dan seterusnya gitu. Nah itu apa jalur emergency itu diperlukan dijalankan gitu ya. Karena kan nggak mungkin gitu ya. Naik lift misalnya ada ribuan orang liftnya kan kecil nggak bisa atau nggak takut kan lift tuh mati gitu karena memang kebakaran jangan atau enggak ketika ada gempa gitu ya karena kan ketika ada gempa tuh otomatis tuh ada gerakan takutnya ada putus gitu ya si listriknya sehingga dia terjebak di situ pakai emergency itu lebih oke gitu ya jalur emergency maksudnya segera menuju assembly point yang telah ditentukan lapangan depan pos security dan hubungi pemadam kebakaran menuju Sari ya jika terjadi kebakaran. Nah ini biasanya ada evacuation assembly point. Nah, teman-teman kayak gini. Ini tempat kumpul artinya. Nah, misalnya nih ada kebakaran. Nah, tempat kumpul di sini nih. Nah, misal di sini nih, gitu ya, atau di mana gitu. Sesuai dengan keadaan. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sedikit wawasan terkait dengan instruction ya, terkait dengan safety keamanan kita. Demikian, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.